Selamat siang Bapak Ibu. Mari kita akan memulai pra-ibadah pada siang hari ini. Kita akan bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Ini rindu kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari Bapak Ibu sepenuh hati kita mau angkat pujian ini. Tuhan, aku rindu. Ini rindu kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Semua katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Engkau hadir di sini, menjamah melawat setiap kami, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, ku rindukan, amin. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, mari Bapak Ibu sampaikan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Shalom, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Pentakosta. Biarlah hari ini merupakan saat-saat yang indah di mana kita bisa memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Biarlah kita akan sama-sama menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Roh Kudus sajalah kita mampu dan bisa menyelesaikan semua tugas yang dikehendaki oleh Tuhan dengan baik. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Yang di atas shalom. Sudah siap menyembah Tuhan Bapak Ibu? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang termanis buat Allah kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita sehat, kita penuh semangat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya menyambut dari tim SMA Masehi yang hari ini datang bersama-sama untuk beribadah dengan kita di Gereja Isa Al-Masih. Selamat datang. Para siswa, para siswi, Bapak Ibu guru yang diberkati Tuhan, selamat beribadah bersama dengan kami. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak terima pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian
kami bersama umat-Mu merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala pujian, sembah dan hormat hanya bagi Allah kami yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memberikan pujian kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Allah yang sudah berfirman kepada kami bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur setiap umat-Mu siang hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami siang hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari umat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Masih tetap berdiri. Bapak Ibu percaya ya kita punya Allah yang hebat. Beri tepuk tangan yang termanis buat Allah kita. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semangat. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan sama-sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Di hari Pentakosta ini, biarlah roh kita tetap menyala-nyala, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan serukan, kita punya Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan,
Bapak Ibu menyanyikan refnya saja tanpa singer, tanpa saya. Kehitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Allah. Luar biasa. Allah kita benar dahsyat. Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama. Luar biasa. Namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu bangga ya punya Allah yang dahsyat, amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang termanis. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, pujian yang luar biasa, lagu baru Bapak Ibu, tapi sangat memberkati. Kita punya Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup mengubah siang menjadi malam. Dan dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kau genapi janji-Mu, Tuhan. Kau buktikan firman-Mu. Imanku teguh saat tiada jalan. Hidupku buktikan perbuatan-Mu. Semua yang telah ku lalui, semua yang telah ku hadapi, imanku teguh percaya penuh janji firman-Mu, kekuatan-Mu. Bapak Ibu, kita belajar sama-sama lagu ini. Lagu yang luar biasa, sangat memberkati kita. Tuhan, Kau genapi janji-Mu. Tuhan, Kau buktikan firman-Mu. Kau buat jalan saat tiada jalan. Hidupku buktikan perbuatan-Mu. Amin. Semua
Bapa dalam surga, dalam beberapa saat kami memakai waktu yang ada dan sungguh berharga ini untuk dapat menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau terus dan selalu bekerja di tengah-tengah kami untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik anak-anak kita dari SMA Masehi, dalam beberapa saat kita akan pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saya akan coba berbagi waktu supaya betul-betul efektif, karena jam-jam ini jam-jam yang kurang bersahabat. Ya, ini cenderung akan membawa kita kepada suasana ngantuk, ngeleh, ngorong, nanti khawatirnya nanti ngeledak, nah repot nanti. Ya, oleh sebab itu mohon bantuan Pak Haryadi, saya dielingke lek kebablasan ya Pak ya. Iya, supaya kita bisa punya kesempatan untuk bisa mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, hari ini tepat kita memperingati Pentakosta. Peristiwa sejarah dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid Tuhan, di tengah-tengah orang-orang percaya. Kelihatannya momen ini tidak terlalu mendapat perhatian yang begitu antusias kalau kita seperti kita ini merayakan hari-hari besar Kristen yang lainnya, Natal, Paskah dan sebagainya. Sementara kita merayakan Natal sebegitu rupa, gegap gempita dengan berbagai macam ekspresi, tampilan-tampilan persembahan yang dibawakan, atau Paskah dan sebagainya. Bahkan seolah-olah kita dibuat, ada banyak anak-anak Tuhan dibuat tidak memahami, tidak mengerti apa arti semuanya ini. Saya tidak sedang akan menyampaikan penjelasan tentang Pentakosta dan Roh Kudus, tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami secara prinsip Roh Kudus, perannya, fungsinya dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena bisa-bisa ketika kita salah memahami, salah mengerti tentang siapa yang kita bicarakan, siapa yang kita diskusikan, itu akan mempengaruhi sikap kita. Oleh sebab itu perkenankan pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dalam rangka menggumuli tema yang ingin saya munculkan, yaitu hakikat menentukan fungsi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita salah atau gagal memahami sesuatu, itu akan menentukan sikap kita. Sudah saya sampaikan dalam renungan reli doa beberapa waktu yang lalu. Dalam pengalaman saya, dalam proses memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan saya sempat trauma ketika apa yang saya perhatikan, apa yang saya dengar dan saya lihat tidak seperti apa yang saya pahami melalui kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan pelajaran-pelajaran pengetahuan Alkitab yang saya terima selama saya sekolah teologi. Bukan berarti saya menolak segala sesuatu yang selama ini dipahami
oleh kebanyakan orang tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan sampai hari ini, jujur saya katakan, saya sangat-sangat menikmati karya Roh Kudus dalam hidup saya. Sampai membuat saya kecanduan dan ketagihan. Tetapi jangan salah mengerti bahwa apa yang saya rasakan ini bukan sekedar kepada orientasi karunia atau manifestasi tertentu. Tetapi karena saya memahami benar secara prinsip siapa Roh Kudus karyanya dalam hidup kita. Apakah lampunya bisa dikurangi? Iya, saya silo, makanya jangan salahkan saya. Ini Mulmet ini selalu, nah ini dia adem. Pak, kalau khotbah itu jangan merengut ta. Saya enggak merengut, ini ngempet silo ini loh. Ulap. Nah, ini sentimen ini lightingnya ini. Nah, ini cukup pedes. Nah, gitu. Sampai mana tadi? Hah? Selesai. Lah kok enak, ra cucuk. Itu, jadi harus kita pahami dengan benar. Makanya saya pakai istilah hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu intisari. Sesuatu yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya, prinsip yang sebenarnya. Nah, ini yang kita angkat dan kita mau diskusikan bersama dan saya mau share itu. Apakah benar-benar kita sudah memahami dan mengerti hakikat kebenaran Roh Kudus itu secara prinsip, maksudnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika tadi seperti yang saya katakan kita salah atau gagal memahami, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Seperti yang saya katakan, dalam pengalaman hidup saya sempat trauma kalau mengikuti sebuah KKR ibadah dengan embel-embel pencurahan Roh Kudus, pentabisan Roh Kudus. Saya sudah roso-roso, paling nanti suasana seperti itu. Jerat-jerit ning kono ning kene, ngledak kono ngledak kene. Nah, sementara itu ada banyak orang-orang percaya, notabene orang-orang Kristen yang hanya bermodalkan kata orang, bermodalkan kata siapapun, bahwa yang namanya dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu harus seperti itu. Nyentel di pikiran kita. Padahal kalau kita telusuri dengan benar, dengan cermat, melalui kebenaran firman Tuhan, karya Roh Kudus tidak terpuruk dalam satu karunia dan satu manifestasi saja. Tetapi karyanya begitu besar dan begitu luas, yang membuat saudara akan semakin kagum ketika menyadari. Sampai hari ini saya katakan sekali lagi dan jujur, saya ketagihan dan kecanduan untuk selalu rindu mengalami karya pertolongan pimpinan Roh Kudus. Tidak dalam rangka sekali lagi hanya ingin menunjukkan manifestasi tertentu, pernyataan tertentu. Entah itu nubuatan, bahasa roh, bahasa lidah dan sebagainya. Ada karunia-karunia yang lain yang saya rasakan begitu luar biasa. Yang membuat saya betul-betul bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak, saya enggak akan mungkin bisa, bahkan saya boleh katakan bisa hidup sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita coba pahami secara prinsip. Dan saya tidak sedang bikin resume, kesimpulan sendiri dari beberapa pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta, dalam rangkaian rally doa tadi ke beberapa waktu yang lalu.
Tetapi paling tidak saya menangkap ada beberapa hal secara prinsip untuk melengkapi konsep pemahaman saya yang akan saya share kepada saudara-saudara melalui renungan khotbah pada siang hari ini. Mari kita akan coba baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca ayat ini secara perlahan dan cermat, karena tanpa harus diuraikan, tanpa harus ditafsirkan lagi, ayat-ayat ini akan berbicara kepada kita untuk memberikan pencerahan. Bagaimana kita memahami hakikat Roh Kudus itu, sehingga kita tidak gagal paham, gagal mengerti, salah mengerti. Ketika Roh Kudus itu betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Demikian dikatakan firman Tuhan. Saya mulai baca ayat 1 dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, kita sekalian, tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di sini, paham? Mengerti? Selesai khotbahnya. Oh, belum. Ya, sudah saya katakan tadi, cukup jelas setiap ayat ini memaparkan eksistensi keberadaan Roh Kudus, fungsi dan perannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, jangan sampai kita salah paham dan salah mengerti untuk memahami Roh Kudus. Karena sekali lagi hakikat menentukan fungsi. Bagi adik-adik kita, anak-anak kita dari SMA Masehi, hakikat mereka adalah sebagai seorang pelajar. Ketika menyadari bahwa hidup saudara, hidup kalian adalah sebagai seorang pelajar, dia akan melakukan tugas misinya sesuai dengan hakikatnya. Ada dari adik-adik yang nyambi dodolan di sekolah. Oh, saya bantu mama Pak, harus dodol tahu neng sekolahan. Tidak bisa. Profesi seorang dokter, hakikatnya seorang dokter, melakukan pekerjaan dan tugasnya sebagai dokter. Tidak berperan sebagai seorang tentara. Kalau bagi anak-anak pelajar, hakikatnya sebagai pelajar dengan tanggung jawab dan tugas yang ia kerjakan, orientasinya di belajar tadi. Kalau terus nyambi profesi lain, oh saya juga tentara Pak, oh bapak saya juga tentara. Terus ke sekolah bawa stand gun, bawa pistol, loh lapo? Enggak perlu kan? Nah ini supaya apa? Ketika seseorang menyadari hakikatnya itu apa, yang dengan sadar dia akan menjalankan tugas misi hidupnya itu sesuai dengan hakikat dirinya seperti apa, kayak apa. Nah itu, sekali lagi dalam pengalaman ada banyak orang Kristen menolak pribadi karya Roh Kudus hanya karena dia trauma memahami Roh Kudus itu kata orang. Kata orang Roh Kudus itu seperti ini, jarene koyok ngene. Lek dipenuhi Roh Kudus itu seperti ini. Dapat karunia Roh Kudus itu seperti itu. Apa betul? Nah, checklistnya itu kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata orang. Saudara dan saya seperti pengalaman saya akan dibenturkan dengan pengalaman yang membuat kita trauma. Ketika muncul kata dan kalimat Roh Kudus. Aduh, aku wedi. Nanti yang lainnya ngeledak, ngeblak, aku malah ngeblak piye. Nanti kalau saya ikut ngeblak, wong memang ndak saya ndak kepingin ngeblak. Yang lainnya tertawa. Lah saya ndak ada alasan untuk tertawa. Saya tertawa sendiri. Ndarai wong edan. Apa saya ada dua pertimbangan? Apa saya harus bersandiwara dan berpura-pura untuk mengikuti tren yang ada? Sementara itu saya menipu diri saya sendiri dan menipu Roh Kudus. Karena saya melakukan tidak sesuai dengan pemahaman saya. Nah, oleh sebab itu mari kita pahami dengan benar. Dan ada banyak orang yang memahami Roh Kudus itu dengan salah. Dia pikir kalau dipenuhi Roh Kudus itu seperti menerima kuasa. Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu pribadi dan tak terpisahkan dari ketritunggalan Allah. Jadi tidak bisa kita pahami kalau kita ini sedang ingin mengalami dipenuhi Roh Kudus, seolah-olah kita sedang menanti mendapatkan sebuah kuasa, energi. Sehingga dengan kuasa dan energi itu kita bisa melakukan sesuatu, menggunakan energi atau kuasa itu. Tidak bisa.
Roh Kudus yang memakai kita, bukan kita memakai Roh Kudus. Sehingga ketika kita merasa dipenuhi Roh Kudus, mendapat itu tadi, terus kita pakai. Menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, aku sembuhkan engkau. Yang sakit batuk, hilang batuknya. Sakit pilek, hilang pileknya. Sakit kaki, hilang kakinya. Sakit kepala, hilang kepalanya. Loh, tidak bisa. Ya, Roh Kudus yang memakai kita. Roh Kudus itu pribadi. Seperti yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan hamba Tuhan pendeta dalam rangkaian reli doa. Dia pribadi yang punya perasaan, punya empati, dapat merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh orang percaya. Bahkan dia bisa merasa didukakan, dibuat sedih oleh orang percaya. Jadi seperti itu yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu mari kita pahami, Roh Kudus itu bukan dengan cara memaksakan persepsi kita secara subjektif dalam pemahaman itu, tetapi justru pakai kebenaran firman itu, firman Tuhan secara eksegesis menjadi dasar memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai kepada pokok bahasan kita. Perlu dipahami hakikat Roh Kudus seperti yang saya katakan tadi adalah Roh Kudus adalah pribadi yang tak terpisahkan dari ketritunggalan Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan orang percaya. Ketika saudara merasa dipenuhi Roh Kudus, sadarlah di situ Allah hadir dalam hidupmu. Sehingga kita tidak semena-mena dan serta-merta memanfaatkan kehadiran Tuhan ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Hingga kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dengan kehidupan yang sudah dikontrol dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus pada hakikatnya adalah anugerah, tidak bisa dipaksakan. Dia adalah anugerah hasil dari hidup dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita belum mengenyam dan memahami kebenaran firman Tuhan secara baik dan benar, serta merta kita merasa dipenuhi Roh Kudus. Tidak heran akhirnya memunculkan persepsi pemahaman yang berbeda. Persepsi kita tidak sama dengan perspektif. Persepsi itu apa? Cara pandang kita tidak sama dengan sudut pandang Allah. Nah, ketika kita menyadari hakikat Roh Kudus itu seperti itu, akhirnya saudara dan saya akan dibuat paham dan mengerti pula apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang jelas dengan keberadaannya sebagai pribadi, dia ingin membawa kita selalu hidup ada di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus selalu akan mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup kudus, mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan, bagaimana hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dari eksistensi Roh Kudus yang kita pahami seperti itu, Roh Kudus akan senantiasa memberi hidup yang sebenarnya kepada kita. Sementara orang lain punya anggapan, punya istilahnya, filosofi atau apa. Bukankah hidup ini hanya yang kita jalani hanya menuju liang kubur, Pak? Oh, bukan. Kematian itu bukan terminal akhir kita, bukan tujuan akhir. Ketika kita memahami bahwa hidup ini hanya menjalani hidup menuju ke liang kubur, tidak heran kita sembrono dengan hidup kita. Kita seenak kita memperlakukan hidup ini. Bagi orang-orang percaya,
ada pengharapan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kehidupan orang-orang percaya itu diberi, dinafasi oleh Roh Allah yang membuat hidup saudara dan saya benar-benar memiliki hidup itu. Bukan cuma hidup secara jasmani, hidup roh kita. Ketika kita nanti mati masih ada yang harus kita pertanggungjawabkan dengan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Makanya jangan terlalu berorientasi hanya kepada kedagingan keduniawian. Hidup akan sia-sia. Hidup tidak lagi memiliki gairah. Ya paling ujung-ujungnya mati, Pak. Ya wis ayo nikmati aja yang ada. Nah, akhirnya seperti itu. Kita seenak kita sendiri. Bukan, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus memberi hidup. Dan hidup itu yang membuat saudara dan saya mengalami kemerdekaan dari tuntutan hukum Taurat. Bahkan dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut. Masihkah atau sudahkah saudara benar-benar merasa dimerdekakan oleh Tuhan? Atau kita masih dibayang-bayangi oleh hal-hal yang membuat kita merasa terintimidasi, membuat melakukan sesuatu masih dipenuhi dengan keraguan. Mau berangkat sekolah, engkong emak bilang gedruk lemah ping telu nang. Brambang abang podo nyimpang, brambang putih podo nyingkreh, brambang ireng podo ireng, podo meneng. Setan ora doyan, demit ora dulit, gendruwo ora roh. Apa kita masih terintimidasi dengan hal-hal yang seperti itu, yang membuat kita tidak lagi dimerdekakan? Bahwa ketika kita percaya Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita, cukup kita mohon Roh Kudus menuntun hidup kita. Jalan. Kita masih bingung. Akhirnya kita masih harus melakukan ritual-ritual seperti itu. Sesuai dengan tradisi nenek moyang dan sebagainya. Lah nanti kalau naik bis diseruduk sekomburi, Pak. Lu gue ngarep. Ngelek dipakakno supirin ngarep. Lu gue tengah. Ngelek mandek neng tengah-tengah rel kereta api, Pak. Kena tengah, bingung. Selalu saya katakan secara simpel sederhana, menang kalah, berdoa. Izin sama Tuhan, pamit sama Tuhan. Minta Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita. Ini salah satu contoh. Jadi, ketika kita sudah tahu hakikat dari Roh Kudus dan apa perannya dalam hidup kita, sekarang mari kita coba pahami dari kebenaran firman Tuhan yang kita cerna, kita perkatakan pada siang hari ini. Lalu apa hakikat dari orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara dan saya pernah sadar enggak? Hidup saudara ketika saudara menerima Kristus, mengalami penebusan dari Kristus, Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Disadari atau tidak. Tetapi seringnya tidak disadari karena tidak kelihatan. Berapa kali saya sampaikan, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak gampang. Oleh sebab itu, orientasi kita sesuai dengan tema besar kita. Mari kita tidak puas sampai pada batas melihat dan mendengar. Mari jalani proses kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan iman kita ini dengan mengalami. Jangan puas hanya mendengar, lek dipenuhi Roh Kudus iki koyo ngene, ndak iya ngono. Nah, mari alami itu. Nah, prinsipnya begini. Orang-orang percaya yang sudah menjadi dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara dinyatakan menjadi milik Kristus. Saudara hidup ada di dalam kebenaran Tuhan, bukan lagi hamba dosa dalam perbudakan dosa. Sadari itu saudara bukan milik saudara sendiri.
saudara dan saya adalah milik Kristus. Seharusnya hidup ini kita pertanggungjawabkan hanya kepada Kristus. Dan ingat dan sadari bahwa di dalam dirimu yang adalah milik Kristus itu Roh Allah tinggal. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Dan selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Saudara dan saya dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Tinggi mana statusnya anak Tuhan dengan hamba Tuhan? Anak Tuhan dengan hamba Tuhan. Statusnya tinggi mana? Anak. Saya siapa? Saya mburen. Saya babu. Saya abdinya Tuhan. Tetapi sekaligus saya anak Tuhan. Saya menjalankan fungsi saya sebagai abdi. Tetapi pada dasarnya saya adalah anak Tuhan. Artinya apa? Tuhan menghendaki ada relasi yang begitu dekat. Selayaknya family, keluarga. Sehingga ketika engkau panggil Tuhan tidak perlu pakai gentoro. Apa itu gentoro? Itu loh speaker yang besar. Ya Allah, ya Tuhan tidak perlu. Sedemikian Tuhan menghendaki kedekatan anak-anaknya dengan Dia. Sampai kita harus dan tidak perlu secara protokoler, liturgis. Wah, enggak. Dengan familiar kita panggil Dia, ya Abba, Bapa. Anak-anak muda sekarang karena kedekatannya dengan Tuhan dengan sedemikian rupa, panggil Tuhan Papi Jesse. Oh, ada Papi Jesse, Jesus Christ. Ada muncul teologia feminim. Memahami Allah itu dalam sisi lain. Doa Bapa kami bukan Bapa kami yang di surga, Ibu kami yang di surga. Karena di dalam Kristus unsur-unsur feminitas, kelemah lembutan dan sebagainya. Bukan Tuhan Yesus permisi banci loh, waria bukan. Nilai-nilai kelemah lembutan yang ada di dalam diri feminitas itu ada di dalam diri Yesus. Tuhan Yesus anak tukang kayu dan dia tukang kayu. Gagah perkasa, gak usah fitness. Dia pating petekol. Tetapi di dalam keperkasaannya ada kelembutan hati yang sedemikian rupa tak bisa dibayangkan. Dan ingat, saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan ingin, artinya saudara dan saya mewarisi janji-janji Tuhan. Janji yang mana? Banyak. Bukan cuma untuk ke depan saja, janji untuk memiliki kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Bukan, saat ini pula janji-janji Tuhan ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Saudara dan saya berhak memilikinya. Dan ketika kita menyadari semua itu, mari jalankan hidup ini sesuai dengan fungsi kita sebagai milik Kristus, sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang dihidupi oleh Roh Kudus di dalamnya, yaitu dengan menyatakan kebenaran Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengejar hidup kudus di hadapan Tuhan, memiliki kerinduan untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Memuliakan Tuhan tidak harus nyanyi, melalui kapasitas yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, melalui talenta dan karunia. Ketika engkau berprofesi sebagai apapun itu, muliakan Dia dengan kapasitas yang ada di dalam dirimu. Sebagai seorang pelajar, apakah kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan kapasitas kita sebagai seorang pelajar? Oh, bisa. Jadilah anak-anak Tuhan, pelajar-pelajar Tuhan yang berprestasi, berkualitas, bermoral, bermental. Jangan ikut-ikutan tren, tapi ikuti
semua apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk mewujudkan sebagai anak-anak Tuhan yang harus bertanggung jawab di hadapannya. Pertanyaannya yang terakhir adalah, apakah ciri-ciri hidup yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita saat ini? Apa itu? Hidup kekudusan? Apakah sudah ada? Hidup dalam kemerdekaan roh? Atau kita masih canggung melakukan segala sesuatu oleh karena takut, khawatir dan sebagainya? Ojo metu-metu dhisik, durung petang puluh dina ning mbahmu mati. Engko lek cilaka. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Bagaimana kita mewujudkan iman kita sebagai orang-orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan alami janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba sebatas menyampaikan apa yang menjadi sabda kebenaran firman Tuhan, tidak lebih. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap kalimat kata yang sudah hamba sampaikan, Engkau menerjemahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan lebih dari semuanya itu kami rindu Engkau meteraikan ya Roh Kudus sabda kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Tidak kami pahami, kami terima sampai pada batas pengetahuan Alkitab di otak kami. Tetapi benar-benar firman-Mu itu menghidupi hidup kami. Dinamika Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Sehingga hidup ini tidak lagi membosankan, hidup tidak lagi stuck. Tetapi hidup penuh semangat, hidup penuh gairah. Karena dinamika Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, waktunya sekarang kita akan menyaksikan, mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik anak-anak kita dari SMA Masehi. Oleh sebab itu saya persilahkan adik-adik anak-anak dari SMA Masehi akan menempatkan diri. Kita berikan aplaus kepada mereka. Silakan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Haryadi. Monggo Pak. Siap. Salam Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Pada kesempatan di hari ini, di pagi hari ini, kami bersama dengan tim paduan suara SMA Masehi akan menyampaikan atau ini wujud daripada kami berlatih di dalam paduan suara dan akan kami wujudkan di dalam satu persembahan lagu di gereja GIA. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bisa beribadah bersama jemaat daripada GIA Kudus. Terima kasih juga Bapak Lukas, Bapak Yonatan sudah memberi kesempatan kami untuk mengisi acara ini. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan daripada jemaat GIA. Banyak sekali alumni juga yang sekarang bersekolah di SMA Masehi. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi terhadap SMA Masehi yang sampai sekarang eksis di tengah-tengah sekolah-sekolah yang semakin banyak tantangan di Kota Kudus ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan
perayaan Hari Pentakosta ini menjadi titik kita untuk melakukan perubahan, di mana Roh Kudus sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita bisa membuka hati kita di dalam setiap melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon anak-anak untuk segera ke depan bisa menampilkan 2 lagu untuk memberikan semangat bagi warga kita semua. Terima kasih. Siap. Tes. Tes. Oke. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhan
dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semerang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Sekali lagi kita kasih aplaus buat mereka, saudara. Terima kasih Pak Haryadi, siswa dan siswi SMA Masehi. Kita berdoa supaya Masehi akan makin bersinar ya di Kota Kudus, bahkan jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kita akan memperhatikan kegiatan seksi dewasa muda dalam beberapa saat yang lalu. Saya persilahkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Baik, kita kasih aplaus buat seksi dewasa muda. Kiranya boleh makin jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan bisa berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Mei sampai hari ini. Dari tanggal 22 sampai dengan 28 Mei. Boleh berdiri. Baik yang tercatat di warta ataupun yang tidak tercatat. Mungkin kalau ada di antara siswa-siswi, kalau ada dari tanggal 22 sampai 28, boleh berdiri. Ayo silakan saudara yang hadir di sini. Oke, iya. Depan sebelah kanan, sebelah kiri ada. Yang atas belakang ya, sudah ya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini ketika kami menyaksikan ada banyak di antara jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini mereka sedang berulang tahun. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan selalu hadir dalam segala kondisi kehidupan mereka. Teristimewa di hari yang sangat spesial ini. Tuhan, Engkau yang akan menyatakan karya-Mu yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini pun Engkau sudah menganugerahkan berkat yang terbaik di dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang sangat peduli. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Bahkan Engkau Tuhan yang mengaruniakan yang terbaik dan terindah dalam sepanjang kehidupan mereka. Untuk kesehatan, untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, bahkan untuk apapun yang sedang mereka gumulkan hari-hari ini. Kiranya seizin Tuhan, Engkau yang akan menyatakan sesuai dengan kehendak dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa buat mereka yang berulang tahun pada saat siang hari ini. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus mereka sedang bergumul dan menanti-nantikan penggenapan akan janji Tuhan, penggenapan janji kelegaan, pembebasan, kesembuhan, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuhnya, terus kami bawa di dalam hadirat Engkau, baik mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, yang dalam perawatan medis. Tuhan, kami tetap berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kuasa-Mu akan menjamah mereka, kuasa-Mu akan menyentuh hidup mereka melalui bilur-bilur Yesus. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang bergumul buat pekerjaan, kiranya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang bergumul dalam banyak hal, Tuhan, Engkau akan pulihkan mereka, Engkau akan tolong mereka, dan nyatakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih yang ada. Tidak ada satupun mereka yang terlewatkan dari jangkauan kuasa
yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Perjalanan pulang kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada saat ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah memberkati kami, baik melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu maupun untuk anak-anak dari SMA, agar supaya ini boleh benar-benar memberikan satu dorongan dan kekuatan bagi kami. Bila Engkau akan pakai anak-anak SMA Masehi ini menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang lain, supaya mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak teman-teman mereka, supaya mereka boleh mengikut Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, pada hari ini pun kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Kami hari ini mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar kami akan meninggalkan rumah Engkau untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.